aku cuma jawab kayak gini. Guys, saya selalu jelaskan saya itu emang konten kreator untuk ODGJ ya. Tapi kalian pikir juga, lu KT, ODGJ emang dibiayain sama pemerintah? Kagak ada, gue kagak digaji sama pemerintah, guys. Ya, saya tidak pernah dikasih bantuan satu butir nasi pun, satu butir beras pun kita nggak pernah dapat, guys. Nggak ada kita bantuan. Kita ke rumah sakit jiwa kalau nggak ada BPJS kita bayar sendiri, guys. Ya, terus ODGJ yang ada di yayasan kita, makan, kebutuhan bajunya, vitamin, transportasi, biaya gaji pengasuhnya yang rawat di sana, itu semua pakai uang pribadi saya, Kak. Ya, syukur-syukur ada yang bantu yayasan kita buat beli beras. Nggak ada kita bantuan, Kak. Nggak ada sama sekali. Ya, jadi saya uang konten itu semuanya saya kasih untuk yayasan, Kak. Nggak ada lebihnya, Kak. Ya, YT itu nggak kayak dulu ada lebihnya gitu ya, karena penontonnya banyak. Boro-boro penonton kita, kalian lihat aja view-nya nggak seberapa. Buat bayar gaji karyawan saya 21 orang ya yang bergantung hidupnya sama saya, nggak kecukupan, guys. Saya selalu nombok pakai uang pribadi saya. Nggak cukup. Ya, ini saya kasih tahu dan saya ngomong apa adanya. Ya, terus ODGJ yang ada di yayasan kita, yang dititipin sama keluarga-keluarganya, itu semua mereka tidak ada bayar. Ya, nggak ada bayar 100.000, 50.000, itu nggak ada, guys. Saya tidak pernah meminta uang sama pasien-pasien saya. Itu nggak ada. Mana ada lu yayasan yang gratis? Nggak ada. Cuman yayasan Pratiwi Novianti doang. Ya, aku kasih tahu, yayasan Al-Fajar Berseri itu bayar, guys. Ya, yayasan mana itu semua bayar, guys. Saya doang yayasannya gratis, kagak dipungut biaya seperak pun. Gitu. Ya, nggak ada kita bayar-bayar, guys. Gitu, ya. Jadi kalau dia bilang memanfaatkan ODGJ, lah, manfaatin emang buat apa? Memperkaya diri kagak ada. Kalian kalau saya kasih lihat penghasilan YT ya, penghasilan YT dan juga pengeluaran kita, pasti bakal kaget. Saya gaji karyawan aja 21 karyawan, guys. Ada editor, kameramen, yang ngurus yayasan, yang ngurus anak-anak ya. Anak-anak saya pengasuhnya aja 5, Kak. Pengasuh saya aja 5, yang ngurus anak-anak 7. Semua digaji, nggak ada yang gratis, Kak. Uang dapat dari mana? Dari Allah, lu. Nanya lagi lu dari mana, lu. Dari mana? Dikata gue nyopet apa ya? Apa gue ini, apa namanya? Ternak tuyul, kan kagak. Ya cari duit lah, Kak. Makanya saya kadang sampai jualan, bukan jual dir-dir ya, bukan. Jualan live streaming. Ya kan, kadang capek-capek kita konten, saya harus nge-live, endorsement dan lain-lain saya kerjain, yang penting halal. Ya, parfum, tuh saya jualan parfum, tuh udah pada tahu. Duitnya dari mana lu. Dikata gue nuyul lu. Ya bisa sih nuyul, anak-anak gue dituyulin. Semua milik Allah. Lu kata gue Aldi Taher lu. Gitu, guys. Kalau udah punya suami mah mungkin enak kali ya, tinggal minta suami. Jadi kerjanya tuh cuman happy-happy aja gitu ya. Dan kita mah suami aja kagak punya. Udah kita nikmatin hidup aja, kita berjuang. Apalagi nih, ada yang nanya. Di semua yayasan bayar. Di semua yayasan bayar, kata Pak Pur. Di tempat dia nggak bayar. Mana satu yang betul? Lah, lu tanya aja ya sama semua pasien saya. Semua pasien saya termasuk Denny ya, semua ada nggak bayar? Kalau ada yang bayar, saya kasih 100 juta cash. Ya.
Saya kasih 100 juta cash kalau ada yang bayar satu orang pun. Lu tahu nggak? Gue kasih tahu ya, si Vanessa. Vanessa tuh yang bipolar, guys. Dia tuh kemarin kan sempat saya keluarin dari yayasan saya. Ini saya nggak pernah ngomong sebenarnya. Dia ini lagi, edik lagi guys, kumat lagi. Minum obat tuh dia ceritanya. 3 strip, ya kan ketahuan nih sama saya nih. Sebelumnya bikin masalah juga, udah dimaafin. Bikin masalah lagi, udah dimaafin. Berkali-kali guys. Sampai akhirnya dia minum obat 3 strip. Tau nggak? Pakai Coca-Cola. Kan bikin melayang-melayang kan guys. Ketahuan lah ceritanya. Terus akhirnya kita hubungin keluarganya, kakeknya, bapaknya gitu. Kita bilang kalau nih kita udah nggak bisa nih, ya kan kita udah nggak bisa karena ya kita sayang sama dia, udah kita anggap adik, ya. Tapi kalau kayak gini saya nggak mau nanti disalahin gitu, karena saya udah gagal lah gitu ya ngerawat dia nih, dia masih belum bisa berubah, masih doyan obat lah gitu. Kakeknya mau ngasih uang sama kita 1 bulan 4 juta rupiah. Demi Allah, wallahi, ya. Kita tolak, guys. Kita tidak mau, ya. Nggak mau kita bayar-bayar terima duit kalau emang kita nggak bisa gitu ya. Nggak dari hati, nggak mau saya. Ya, 4 juta lumayan loh. Lu kate 4 juta nggak berarti, buat kita berarti. Nggak mau kita tolak, guys. Kan ada via email, jadi mereka tuh nggak ada yang pakai nomor telepon. Jadi menghubunginya kan kakeknya itu di Australia kalau nggak salah, di Australia apa di Amerika gitu. Kita tolak, kita nggak mau, masih 4 jetong per bulan, nggak mau aku guys. Kalau di tempat Pak Pur bayar ya kak, aduh kagak tahu gue, nggak ada urusan di tempat lain kak, aku tidak ada urusan di tempat lain. Yang jelas saya gratis. Gitu ya, kalau ada yang bilang di Tenopi bayar katanya, nih gua ada buktinya gitu ya. Aduh, kalau ada yang begitu saya kasih 100 jetong cash guys. Ya udah, bukan 10 jetong lagi, 100 jetong gua kasih lu cash. Kalau ada yang bayar, terbukti ada yang bayar. Nggak ada yang bayar guys, nggak mau saya minta duit, ngapain? Apalagi sama orang yang nggak mampu. Kita giver, kita yang bayar gaji Mbak Rofiko, ART, Andika kan ODGJ ya. Sekarang udah pemulihan, sekarang jadi kerja di kita gaji juga sayang. Semua yang di yayasan yang sudah mengabdi hidupnya gitu ya, ikut saya gaji semuanya. Gitu guys. Ya kita mau ngomong apa adanya aja. Glowing banget, iya kak, abis treatment kak di Korea, namanya skin booster kak, skin booster. Gitu besti. Halo, hai semuanya. Dingin banget guys, beneran guys, dingin banget. Duh ya Allah ya Rabbi, sampai nusuk-nusuk tulang dingin nih. Kalau malam di sini jadi dingin guys. Siang tuh udah nggak begitu dingin. Mbak ambil aja ya shampoo, shampoo, conditioner sama tonernya ya. Aku ambil. Di Korea bagus, apa kira kita coba dulu soal.
Gitu sayangku. Jam berapa teh di sana? Jam 9 malam, Kak. Alhamdulillah Korea Jakarta. Bentar ya guys, ini temen aku ada yang mau ngajak. Temen aku ada yang mau operasi, minta temenin. Aku berasa jadi ini banget ya, jadi agent ya, padahal enggak. Aku cuman kayak bantu-bantuin temanku kan nanya OP di sini gimana, terus aku bilang nggak sakit sama sekali. Jadi aku habis OP itu aku bisa langsung pulang sendiri, gitu. Beb, aku tuh ya Beb, aku kan operasi itu 2 jam, gak nyampe 2 jam sih. Terus aku setengah jam kayak tidur-tidur, nggak tidur juga, cuma kayak istirahat gitu lah ya. Terus habis itu aku pulang, habis pulang kan di hotel ya, aku gabut, aku main. Jadi nggak ada rasa sakit sama sekali. Gila teknologi di sini bagus banget, kacau bagus banget, jauh banget. Maksudnya kalau OP di Indo gitu, di Thailand, best banget di sini, nggak ada rasa sakit sama sekali. Kamu tanya sama Feby deh, di sini best banget teknologinya, semuanya OP dari ujung kaki sampai ujung kepala tuh bagus semua. Ap- Beb, ini si temanku nanya, dia kan ada teman OP di Indonesia. Kan yang bagus itu kan di Indo Mentor sama Motiva. Tapi kan emang Motiva lagi hype banget di luar negeri di mana-mana kan.